Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ketujuh ya. Jadi pertemuan ini sudah menjelang pertemuan yang terakhir sebelum kita akan melakukan UTS. Nah, pokok bahasan kita akan membahas tentang aggregate function ya. Nah, bicara tentang aggregate function, ini merupakan satu fungsi yang sebenarnya sudah disediakan oleh DBMS dan hampir semua DBMS pasti menyediakan aggregate function ini. Jadi, aggregate function ini merupakan kelanjutan daripada group by dan having yang minggu lalu kita sudah pelajari. Kenapa? Karena ketika kita nanti mengenerate reports, banyak sekali ketika kita sudah mengelompokkan data, kita nanti akan ada kebutuhan, kita akan menghitung dari data yang sudah kita kelompokkan ini, kita akan olah apakah totalnya, count-nya menjumlah ada berapa banyak recordnya, kemudian mencari nilai max, min, rata-rata, median, dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya sudah disediakan di BMS. Sebagai contoh, kalau kita lihat, secara overall, BMS ini sudah memiliki sejumlah fungsi, yaitu aggregate, table function, dan scalar function. Nah, nanti kita akan pelajari tentang table function dan scalar function ini di pertemuan yang setelah UTS. Nah, kita akan lihat aggregate function di sini memiliki sejumlah fungsi, di antaranya seperti ini. Kita bisa melakukan sum, min, max, count, average, standard deviation, dan variant. Nah, nanti Anda perlu mencoba satu demi satu. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu seperti apa sih itu aggregate function. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, aggregate function pada dasarnya adalah satu fungsi yang nanti kita bisa gunakan, kita panggil setelah kita melakukan pengelompokan data, kita akan mengolah data tersebut, kita akan ambil untuk melakukan perhitungan apa. Contoh, di sini ada sum, average, max, min, count. Nah, contoh di sini setelah kita menjoin table employee dan department, kemudian kita akan menghitung total gajinya, berapa sih gaji yang paling tinggi, gaji yang paling rendah, rata-ratanya, dan kita akan dapatkan hasilnya. Nah, silakan Anda coba query ini, Anda coba tampilkan nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah 5 fungsi yang sering atau yang umum digunakan. Memang sebenarnya ada juga fungsi-fungsi yang lain seperti yang tadi sudah saya singgung, ada standard deviation kalau kita berkaitan dengan statistik. Ya. Nah, coba Anda berikan contoh yang lain pada saat kita menggunakan average, maximum, minimum, and count. Nah, saya mengajak Anda untuk belajar tentang aggregate function ini karena nantinya fungsi-fungsi ini akan banyak Anda pakai, ya. Di antaranya ketika Anda diminta untuk membuat reporting-reporting yang terkait dengan pengolahan data statistik, nah Anda bisa gunakan query-query ini, ya. Nah, implementasinya juga banyak nanti di dunia manufaktur ketika Anda diminta untuk membuat program aplikasi terkait dengan statistik, yaitu statistical process control, maka Anda akan banyak berkutat dengan data ini. Kenapa? Contoh seperti Anda akan mengolah data, apakah itu dari variable chart, ya, Anda akan menggunakan fungsi-fungsi ini. Nah, tentu menarik berbicara tentang atau membahas tentang aggregate function, ya. Perlu kejelian, perlu ketelitian, terutama kolom ataupun field apa yang akan Anda gunakan untuk melakukan pengelompokan data. Dan ini penting, jangan sampai Anda keliru. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa nanti kembali di UTS, namun saya akan memberikan pesan kepada Anda nantinya di UTS, pastikan tugas proyek Anda sudah Anda rancang dalam kelompok, Anda sudah buat seperti apa aplikasi yang sudah Anda rancang, kemudian Anda implementasikan konsep NTIER di dalam aplikasi Anda, namun Anda akan mengimplementasikan dari data tier, business logic tier, dan presentation layer tier-nya itu sendiri. Pastikan di data tier itu Anda menggunakan SQL embedded. Nanti setelah UTS, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan sejumlah fitur-fitur yang ada di dalam DBMS. Oke, selamat Anda akan mengerjakan UTS dan juga sampai bertemu nanti di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.